Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk pre-populated data PIB, ya, pemberitahuan impor barang gitu. Karena kemarin di kolom komentar ada pertanyaan bagaimana cara untuk mengupload PIB yang bisa kita kreditkan gitu. Sebenarnya secara teknis ini hampir sama dengan cara kita mengkreditkan pajak masukan lewat pre-populated data. Kita tahu ya bahwa e-faktur mulai versi 3.0 kemarin itu sudah ada menu pre-populated data, dan sampai sekarang di versi terbaru di 3.2 itu juga fitur itu masih ada. Nah, di sini saya hanya ingin merefresh lagi seperti apa cara atau tutorial untuk istilahnya mengambil data PIB itu. Nah, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke, jadi di sini pre-populated data pemberitahuan impor barang. Jadi menu pre-populated data pemberitahuan impor barang merupakan sebuah menu tambahan ya yang disiapkan oleh Dirjen Pajak untuk membantu PKP khususnya dalam melakukan transaksi impor dalam menarik data impor barangnya. Data ini itu tersedia karena adanya kerjasama antara DJP dengan BC ya, Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai. Nah, dengan adanya menu ini, menu pre-populated data ini PIB diharapkan kesalahan penginputan nomor pendaftaran impor barang itu dan juga penulisan NTPN-nya itu bisa dihindari. Kenapa? Karena kalau sebelumnya di versi yang sebelumnya itu kan eh, ketika kita mau menginput dokumen impor gitu kan itu berarti masih manual ya, sama seperti eh, cara kita menginput pajak masukan. Kalau dulu kan kita harus menginput nomor faktur, tanggal faktur, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dengan adanya menu pre-populated data ini, maka tinggal kita istilahnya tinggal kita get data saja, kita tarik saja datanya, nanti tinggal kita pilih apakah pajak masukan ini atau PIB ini itu mau kita kreditkan atau tidak gitu. Nah, menunya sendiri di aplikasi e-faktur ya, di aplikasi e-faktur kalau sekarang berarti versi 3.2 itu ada di menu sini. Untuk step pertamanya adalah kita cek dulu di sini pre-populated data. Kemudian kita masukkan ke dokumen impor PIB ini ya, dokumen impor PIB yang nomor 2. Nah, setelah itu yang penting poin kedua adalah yang step kedua ini adalah kita harus memasukkan masa pajak dan juga tahun pajaknya gitu. Jadi minimal dua ini ya, masa dan juga tahun. Kalau untuk nomor ini itu bisa opsional saja gitu. Jadi misalkan kita mau narik datanya ini untuk masa kapan nih? Untuk masa kapan gitu ya? Untuk yang mau kita laporkan ini untuk masa apa? Misalkan sekarang katakanlah masa Juni 2022 misalkan, ya sudah berarti kita tulis aja di sini masa Juni berarti 06 tahun 2022 misalkan. Kemudian nanti tinggal kita klik get data ini. Jadi pertama kita harus memasukkan dulu masa dan tahun pajaknya, kemudian setelah itu tinggal kita get data saja. Nah, setelah kita get data yang nomor 4 ini, kita masuk ke step yang nomor 3. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan CAPTCHA-nya. CAPTCHA sesuai dengan yang nanti ada di layar ya, di layar Bapak Ibu semuanya, di aplikasi e-fakturnya. Di sini dalam hal antara aplikasi klien desktop dengan server DJP belum terbangun koneksinya, maka biasanya nanti akan diminta untuk memasukkan CAPTCHA sebanyak 2 kali ya, gitu. Jadi kan kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan e-faktur, kalau misalkan koneksinya itu sudah terhubung, maka kita hanya cukup membuat menulis CAPTCHA-nya itu sekali aja. Tapi berhubung misalkan ini katakanlah baru pertama kali memakainya gitu ya, memakai pre-populated data ini, maka biasanya untuk pertama kali itu Anda akan diminta untuk memasukkan CAPTCHA sebanyak 2 kali gitu. Nah, kemudian misalkan CAPTCHA-nya ini ya, kemudian kita klik validasi atau validate di sini. Nah, dari validate itu nanti berikutnya nanti akan dimintakan CAPTCHA yang kedua, itu biasanya Anda diminta untuk
input kode faktur password e-fakturnya gitu. Jadi nanti di CAPTCHA yang pertama ini adalah Anda diminta untuk memvalidasi di sini, validasi CAPTCHA-nya. Kemudian CAPTCHA yang kedua itu biasanya Anda diminta untuk memasukkan CAPTCHA plus password Innova Anda, password yang ada di Innova gitu. Nah, kalau sudah ini lancar ya, misalkan step ketiga ini sudah selesai, maka di step keempat itu akan muncul gitu. Jadi untuk akan muncul di sini misalkan katakanlah selama, kalau di sini contohnya adalah masa Agustus 2020 terdapat 11 rekor, 11 pajak masukan berupa PIB ya, berupa pemberitahuan impor barang tadi gitu. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi ada nomor dokumen, nomor NTPN-nya, tanggal NTPN, tanggal pembayarannya, kemudian nama penjualnya ya, nama penjual yang di luar negeri sana, kemudian DPP-nya berapa, PPN, dan ini di samping ini dikreditkan. Nah, secara default statusnya ini dikreditkan gitu. Statusnya ini dikreditkan. Nah, tapi kalau misalkan Anda ingin memilih untuk tidak dikreditkan, misalkan di sini katakanlah ada beberapa yang ini karena kan kalau secara aturan ya, pajak masukan itu kan boleh dikreditkan boleh tidak. Atau kalau misalkan kita mau men-split gitu ya, pajak masukan itu kan masih bisa kita kreditkan untuk 3 masa setelahnya gitu. Jadi misalkan sekarang masa Juni 2022, maka atas pajak masukan yang belum kita kreditkan itu masih bisa kita kreditkan di masa Juli, Agustus, dan September sampai dengan masa September nanti gitu. Kalau misalkan lebih dari itu gimana? Ya sudah, berarti ya Anda buat pembetulan, ataukah ya sudah berarti pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Kalau ternyata lebih dari 3 bulan ya, seperti itu. Nah, tadi balik lagi, secara default di sini adalah dikreditkan. Tapi kalau misalkan Anda untuk memilih, misalkan tadi ya tidak dikreditkan, atau misalkan nanti mau dibiayakan gitu ya, nah silakan klik yang ini, ubah pengkreditan di sini, ubah pengkreditan kalau untuk mengubahnya menjadi tidak dikreditkan. Kemudian setelah itu misalkan katakanlah ini Anda mau upload semuanya gitu ya, tinggal kita kontrol all saja, kontrol plus huruf A di sini otomatis akan memblok semuanya. Nah, setelah itu tinggal kita upload saja. Kita upload seperti biasa ya, ketika kita klik tombol upload di sini. Nah, setelah kita tombol upload, maka step kelima itu tinggal kita ke manajemen upload saja. Jadi sama seperti ketika kita mengupload nomor seri faktur pajaknya, gitu. Untuk memastikan uploader berjalan di sini. Oke, jadi step kelima kita masuk ke manajemen upload-nya, kemudian upload faktur atau retur di sini ya, step 10. Kemudian setelah itu ya tinggal kita masukkan aja di sini, klik start uploader. Di sini nomor 12 kita klik start uploader, kemudian biasanya tadi ya kita akan diminta untuk memasukkan CAPTCHA plus password Innova kita gitu. Jadi tinggal kita upload seperti biasa aja, uploader berjalan. Nah, kemudian pertanyaannya kalau pajak keluaran, faktur keluaran itu kan maksimal kita harus upload tanggal 15 bulan berikutnya ya. Nah, apakah untuk pajak masukan ini, pre-populated data ini, apakah sama juga maksimal tanggal 15? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Kalau untuk pajak masukan itu tidak sementara ini ya. Kalau di Per 03 kemarin itu tidak ada batasan untuk kapan harus maksimal upload. Yang maksimal upload itu hanyalah untuk pajak keluarannya saja. Jadi pada saat kita buat faktur, maka faktur itu harus sudah diupload maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Tapi kalau untuk pengkreditan pajak masukan seperti ini atau pre-populated data ini, nah silakan bisa kapan aja. Yang penting tadi ya, itu dilaporkan maksimal akhir bulan berikutnya gitu untuk pelaporannya. Tapi kalau misalkan ternyata pajak masukannya ini belum dikreditkan, nah itu masih bisa diberi kesempatan untuk 3 masa setelahnya gitu. Kalau tadi ya, jadi katakanlah masa pajak masukannya itu bulan Juni, maka
masih bisa dikreditkan sampai dengan masa Juli, Agustus, September. Maksimal 3 bulan, maksimal berarti masa September nanti. Oke, di sini ya, jadi uploader berjalan. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan kita ngeceknya sudah berhasil atau tidak gitu ya. Nah, di step kelima ini masih step 5 ya. Masih sama di step ke-6 berarti ya harusnya ya. Di step ke-6 di sini silakan lakukan untuk data PIB yang sudah kita kreditkan tadi, itu sekarang kita masuk ke dokumen lain ya gitu. Jadi kita masuknya ke dokumen lain, kemudian masuknya adalah dokumen lain pajak masukan gitu. Jadi kalau yang sudah dikreditkan semuanya tadi, itu cara mengeceknya adalah di dokumen lainnya, kemudian kita masuk ke dokumen lain pajak masukan di sini. Jadi bukan yang dokumen lain pajak keluaran, retur, bukan, tapi kita pilihnya yang dokumen lain pajak masukan. Nah, ketika sudah kita pilih ini, maka otomatis nanti harusnya ya akan muncul dalam dokumen lain tadi, dalam dokumen pajak masukan di sini, itu akan muncul ke 11 tadi ya, kan tadi kan ada 11 pre-populated data PIB tadi. Gitu. Nah, ada 11 dokumen di sini. Kalau misalkan ini ya, tinggal kita kalau sudah terlanjur, misalkan Pak ini sudah terlanjur nih, harusnya mau saya keluarkan gitu ya. Nah, silakan bisa diubah, dibatalkan atau ya gunakan fasilitas ya pembetulan SPT maupun pembetulan kalau sudah terlanjur dilaporkan berarti gunakan fasilitas pembetulan SPT massa gitu. Ya ini seperti biasa lah ya secara sistem. Kalau misalkan ada faktur pajaknya yang salah atau mungkin ada pajak masukannya yang seharusnya tidak dikreditkan tapi terlanjur dikreditkan dan sebagainya, maka gunakan fungsi pembetulan SPT gitu. Pembetulan SPT itu bisa dilakukan kapan saja sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Kapan pemeriksaan itu datang? Ketika Anda mendapatkan SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan. Sebelum itu, maka Anda bisa lakukan pembetulan kapanpun juga. Gitu. Oke, paling itu terkait dengan pre-populated data pajak, pre-populated data untuk PIB ya, pemberitahuan impor barang. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Jadi secara umum, pre-populated data pajak masukan faktur dalam negeri itu kurang lebih sama ya dengan pre-populated data pemberitahuan impor barang. Bedanya adalah kalau pajak masukan ya berarti faktur pajak yang kita terima atas penyerahan dalam negeri, sementara kalau PIB itu kan berarti atas pembelian berupa impor yang kita lakukan, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.